nanti di 9 itu semuanya teknik mengumpulkan data. Ya. Lalu nanti sebetulnya sampai 10, cuma 10 itu eksperimen, kita tidak bahas tentang eksperimen. Ya. Baru nanti setelah itu kita ke pengukuran gitu ya. Nah, teknik mengumpulkan data yang pertama itu adalah dengan yang namanya interview atau wawancara. Tuh. Nah, di teknik interview ini ya, jadi merupakan salah satu metode mengambil data primer. Artinya adalah peneliti itu mengambil datanya langsung ke sumbernya, maka dia disebut primer ya. Nah, biasanya dalam dunia bisnis ini metode pengambilan data primer ini sangat-sangat populer ya, karena kita memang lebih penelitiannya adalah lebih kepada fenomena sosial begitu. Jadi misalnya kita melihat bagaimana persepsi, kemudian bagaimana sikap perilaku terkait dengan satu kondisi tertentu begitu. Nah, di dalam metode pengambilan data interview ini ya, jadi nanti kita akan bahas interview, observasi, dan kuesioner ya. Di dalam interview ini sebelumnya kita akan bahas dulu yang namanya metode pengambilan data, yaitu metode unobtrusive method. Tadi dibilang bahwa yang namanya interview, wawancara, itu kita mengambil datanya primer langsung meminta dari sumbernya. Tapi dalam perkembangannya ada juga metode sekarang kita mengambil data langsung dari sumbernya, tapi tanpa kita berinteraksi dengan orang yang punya data itu atau yang ditelitinya. Nah, biasanya di sini kita ingin melihat apa sih sebenarnya yang orang itu lakukan. Jadi kalau interview itu kita nanya, misalkan nanyanya adalah apakah setiap hari Bapak atau Ibu bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 5 misalkan, itu kita tanya kan. Nah, kalau unobtrusive method itu metode pengambilan data primer tapi kita dengan melihat bagaimana dia perilakunya. Jadi semacam observasi begitu. Nah, contohnya adalah kalau unobtrusive method ini adalah kalau kita ngambil datanya lewat CCTV. Ya. Jadi kita melihat perilaku orang dengan dari rekaman. Itu namanya unobtrusive method. Atau kalau kita mau melihat bagaimana kecenderungan orang itu mengkonsumsi soft drink misalkan. Kita nggak nanya dia, misalkan, kamu biasanya minum soft drink nggak? Iya. Kamu minum soft drinknya apa? Mereknya. Coca-Cola kah, Fanta kah, atau Pepsi kah, atau apa? Itu ditanya, interview. Nah, kalau unobtrusive, kita nggak nanya. Tapi caranya adalah salah satunya misalkan kita pergi ke tempat sampah. Ya, pergi ke tempat sampah, kita lihat sampahnya di situ paling banyak sampah minuman soft drink merek apa. Ya, nanti bisa kita simpulkan, oh ternyata yang paling diminati itu misalkan adalah Coca-Cola. Coca-Colanya yang apa gitu. Ya, itu contoh unobtrusive. Jadi kita mencari data primer tapi tanpa berinteraksi langsung dengan orang yang diteliti. Ya. Atau kita mau lihat buku yang sering dipinjam oleh si anggota perpustakaan. Kita nggak nanya ke anggota perpustakaannya, kita lihat dari record yang ada di perpustakaan itu, buku yang sering keluar apa, itu bisa. Atau kalau di supermarket misalkan, kita nggak nanya apa yang produk yang paling banyak dibeli, gitu ya. Tapi kita lihat dari struk belanjanya yang ada di supermarket, kita bisa lihat, oh barang yang paling banyak dibeli adalah misalkan kalau sabun misalkan, itu mereknya adalah sabun merek X misalkan, begitu ya. Itu teknik unobtrusive method. Oke, kita balik lagi ke si interview ini tadi ya. Nah, yang namanya interview itu adalah proses percakapan yang terarah. Jadi di sini penekanannya adalah terarah antara dua orang atau lebih, gitu ya. Kenapa? Karena nanti yang namanya interview bisa jadi kita nggak cuman face to face satu orang dengan satu orang, gitu ya, one to one gitu, tapi bisa jadi satu dengan banyak orang, gitu. Nah,
Di interview ini secara umum dipisahkan menjadi dua. Ada yang namanya unstructured interview, ada lagi yang namanya structured interview. Kalau unstructured interview berarti wawancara yang tidak terstruktur. Artinya apa? Dalam proses melakukan wawancaranya, dia tidak pakai pola. Jadi lakukan wawancaranya itu mengalir aja, kayak kita ngobrol biasa, gitu. Sehingga di sini kadang-kadang inti dari wawancaranya itu perlu digali lagi gitu. Ini arahnya kemana? Nah, si unstructured interview ini cocok digunakan kalau kita itu baru akan menggali, ingin tahu kira-kira apa sih yang bisa kita teliti di satu tempat tertentu. Ya, jadi unstructured interview itu adalah bagian dari mengambil data kalau kita melakukan preliminary research, penelitian pendahuluan, gunanya untuk mencari kira-kira apa sih permasalahan yang dihadapi di PTX misalkan. Kita melakukan unstructured interview. Ya, jadi kita mengalir wawancaranya, nanti dari hasil wawancara baru ketahuan, oh ternyata masalahnya di PTA ini adalah terkait dengan implementasi PSAK 73 misalkan begitu ya. Itu ketahuannya dari mana? Dari unstructured interview-nya. Lalu yang kedua itu adalah proses wawancara yang namanya structured interview. Nah, kalau di sini ya penekanannya adalah ketika si proses wawancaranya itu dilakukan dari awal sampai akhir itu berdasarkan kita sudah buat template-nya dulu. Kira-kira kita akan nanya apa? Bahkan kalau di structured interview itu pertanyaan-pertanyaannya sudah dengan detail dibuat dulu oleh si peneliti. Lalu nanti begitu dia datang ke tempat research-nya, itu dia tinggal membaca dari situ, menanyakan. Ya. Nah, kalau structured kebalikannya dengan unstructured yaitu adalah dilakukan ketika memang sudah punya temanya, sudah punya topiknya sehingga kita membahas lebih detail di topik yang memang menjadi permasalahan penelitiannya. Gitu. Nah, antara unstructured interview dengan structured interview itu ada satu lagi di tengah-tengah, namanya adalah semi-structured interview. Ya, semi-structured interview itu apa? Kalau tadi unstructured itu dia teknik wawancara yang mengalir, tidak ada polanya, tidak ada catatannya. Kalau yang structured sangat detail, rinci, pertanyaannya sudah dibuat, maka yang semi-structured itu adalah kita sudah punya polanya, ya, kira-kira template-nya, tapi hanya poin-poin besarnya. Lalu nanti pada saat wawancara itu berkembang, tapi berkembangnya dia sudah terpola, ada temanya begitu ya. Jadi misalkan gini, saya buat template-nya adalah wawancaranya pertama saya mau tahu pemahaman tentang definisi akuntansi. Ya, saya buat di list saya buat di catatan saya. Pertama topiknya adalah pemahaman tentang definisi akuntansi. Kemudian yang kedua bagaimana pemahaman tentang laporan keuangan. Lalu yang ketiga pemahaman tentang misalkan laporan laba rugi. Kemudian yang keempat pemahaman atau bahasan lebih detail tentang penghitungan pendapatan dan seterusnya. Jadi makin lama makin mengerucut, tapi hanya poin-poin besarnya. Lalu nanti pada saat wawancara, dari poin-poin besar itu kita akan gali lebih jauh. Itulah yang namanya structured interview. Gitu. Sampai sini bisa ngikutin? Halo? Sampai sini bisa mengikuti? Masih, Bu. Oke. Halo? Iya, Bu, masih, Bu. Oke, ya saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah ini isi dari structured interview ya. Jadi secara umum
isinya isi dari interview itu seperti ini. Pertama pasti adalah pendahuluan, kemudian kita ke intinya, topiknya, lalu ada probing, ya kan? Kemudian nanti ada penutup. Intinya itu, ya. Nah, di pendahuluan ini ngapain? Ya, jadi di pendahuluan ini kita lebih banyak membahas tentang kita memperkenalkan diri tentunya. Kita siapa, dari mana, kemudian kita sedang melakukan penelitian tentang apa, kan tujuannya apa. Kemudian jangan lupa waktu di pendahuluan ini kita minta izin untuk merekam. Ya, boleh nggak? Karena kalau nggak boleh, kita nggak boleh rekam gitu ya. Jadi di awal inilah kita izin dulu ya. Bapak, Ibu, mohon izin saya untuk bisa merekam wawancara ini. Meskipun kamu juga take notes, bikin catatan gitu. Nah, setelah itu ya nanti baru kita masuk ke inti dari wawancaranya, yaitu sudah terkait dengan si topik yang kita bahas gitu ya. Di sini kita menyampaikan, nah di topiknya ini nanti kita yang sudah buat catatan tadi poin-poinnya ya, bahkan kalau structured berarti sangat detail isinya apa aja ya, itu di poin. Lalu nanti itu ada di sini probing question. Nah, apa itu probing question? Probing question itu adalah kita melakukan follow up dari hasil jawaban yang diberikan oleh si interviewinya. Jadi misalkan tadi di awal kita nanya, Bu, Pak, bagaimana sih di perusahaan ini sistem pencatatan akuntansinya? Ya, sistem pencatatan akuntansinya, lalu dia jelaskan. Tuh, misalkan, oh di sini sistem pencatatan akuntansinya masih manual. Kita punya satu tenaga akuntansi, gitu. Terusnya tenaga akuntansinya dia membuat misalkan hanya sebatas catatan penerimaan dan pengeluaran saja. Lalu dari situ kita muncul kan pertanyaan yang lainnya. Nah, di sanalah namanya probing, gitu ya. Kita melakukan probing di sana. Tanya lebih jauh. Oh, bentuknya seperti apa ya, Bu? Boleh kita lihat bentuknya misalkan. Atau tadi catatan penerimaan pengeluarannya itu dilakukannya apakah setiap hari atau seminggu sekali atau bagaimana? Itu nanti di probing question tadi. Begitu. Oke. Yang berikutnya itu adalah nah, jika proses dari wawancara itu biasanya kalau penelitiannya skopnya itu hanya di satu perusahaan saja, kemudian orang yang diwawancarainya hanya mungkin 3-5 orang, ya sedikit di situ, maka itu bisa dilakukan langsung oleh si penelitinya. Tapi kadang-kadang kita mungkin nanti melakukan penelitian yang perlu skopnya itu sangat luas. Misalkan kamu wawancarain, misalkan ada orang kamu wawancara tentang kondisi di satu perusahaan, di mana di situ dari mulai pimpinan sampai karyawan yang paling bawah itu ada wakil-wakilnya. Dan mungkin orang yang harus diwawancarainya ada banyak, misalkan ada 100 orang. Nah, maka kalau 100 orang itu diwawancarai oleh satu orang penelitinya saja, nggak mungkin. Maka dia perlu ada asisten peneliti. Nah, asisten yang bantu wawancara. Nah, agar nanti proses wawancaranya itu bisa menghasilkan data yang sesuai dengan yang kita butuhkan, berarti orang-orang yang akan membantu kita mewawancara itu harus punya persepsi yang sama, ya kan? Sehingga perlu dilakukan namanya training untuk interviewersnya, gitu. Jadi sebelum mereka terjun ke lapangan, kita kumpulkan dulu si calon interviewernya, kemudian kita latih. Ini loh yang akan ditanyakannya apa aja. Kemudian teknik bertanyanya nanti bagaimana, menggalinya seperti apa. Dari mulai introduction-nya apa yang perlu disampaikan. Kemudian pas di topiknya gimana, probing-nya apa aja. Ya, itu perlu disampaikan dan dijelaskan melalui si training interviewers-nya ini. Gitu. Ya. Oke, yang berikutnya adalah, nah dalam pelaksanaan wawancara tadi itu
sering muncul yang namanya bias, ya. Bias di mana ternyata apa yang kita harapkan itu bisa jadi berbeda dengan yang ternyata data yang kita dapat gitu. Nah, bias ini bisa muncul karena beberapa hal, ya. Jadi ada penyebabnya. Nah, yang pertama adalah biasnya itu muncul karena dari sisi kita sebagai interviewernya. Kenapa bisa muncul bias di sini? Karena yang pertama tidak terbangun trust, ya, tidak terbangun trust antara interviewer dengan interviewee gitu. Sehingga nanti karena si interviewnya nggak percaya dengan interviewernya, akhirnya dia bisa memberikan jawaban yang salah, gitu, ya, nggak sesuai dengan yang kita inginkan, gitu. Yang maksudnya yang nggak diinginkan itulah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, gitu ya. Atau di sini interviewernya secara nggak sengaja justru dia mendorong, ya, melit ke arah tertentu gitu, ya, sehingga jawabannya tadi juga jadinya kan bukan jawaban yang sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi bias itu bisa terjadi karena interviewernya, ya. Lalu yang kedua itu bias itu bisa terjadi karena dari sisi interviewingnya. Nah, ini kenapa? Karena di sini si interviewnya itu dia sama tidak menjawab sesuai yang sebenarnya, tapi dia punya asumsi bahwa oh kira-kira ini interviewernya itu kepinginnya jawabannya apa. Jadi dia lebih kepada memberikan jawaban yang kira-kira disukai oleh si pewawancaranya. Sehingga apa tadi? Hasil penelitiannya jadinya bias juga. Tapi salahnya dari sisi interviewnya. Nah, kemudian juga yang ketiga itu adalah bias yang terjadi karena situasi. Misalnya, ya, kita sudah di awal sudah deal bahwa saya misalkan akan wawancarain orangnya A, B, C, D. Kemudian jadwalnya adalah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ternyata pas di hari hanya mereka itu nggak bisa diinterview. Nah, sehingga karena nggak bisa diinterview, akhirnya datanya kan jadinya kurang, tidak lengkap. Akhirnya ujungnya jadi bias penelitiannya, kan? Atau juga misalkan interviewnya itu dilakukan di tempat yang si interviewnya nggak merasa nyaman. Misalnya, kadang-kadang interview itu minta di interviewnya nggak di kantornya. Gitu. Kenapa? Karena dia bilang, oh kalau saya di kantor karena tiga hal. Oke. Okay? Berikutnya adalah, nah sekarang apa tipsnya dalam melakukan interview? Ya, nah karena tadi kalau kita melakukan interviewnya itu tidak benar, maka data yang kita dapat juga nggak benar, ya kan? Sehingga harus prosesnya benar. Untuk bisa dapat prosesnya benar, maka ada beberapa tips di sini. Yang pertama adalah kita harus bangun intinya membangun trust dengan interviewee. Ya, misalnya apa? Misalnya kita jelaskan bahwa wawancaranya ini dia akan dijaga kerahasiaannya, confidentiality-nya, ya kan? Kemudian kita juga bilang bahwa nanti hasil wawancaranya itu tidak akan menyebutkan nama, baik nama orang yang diwawancara maupun nama kantor, kan? Atau juga misalkan apa namanya hasil wawancaranya itu akan bersifat general, tidak spesifik di satu kantor tertentu, tapi general, misalkan gitu.
tidak hanya menerima aja. Gitu. Oke, ini kayaknya jaringannya putus-putus juga nih di sini nih. Oke, kemudian juga di sini tadi interviewer harus menjelaskan bahwa kalau diberikan data yang jujur, yang sebenarnya itu akan sangat membantu untuk penelitiannya. Gitu. Oke, berikutnya itu adalah, nah sekarang bagaimana Bu teknik untuk bertanyanya? Ya, nah teknik untuk bertanyanya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah funneling. Ya, jadi yang namanya funneling itu mengerucut. Ya, sama dengan waktu menulis, kita menulis di pendahuluan, di bagian apapun, kita teknik bertanyanya makin lama makin mengerucut. Ya, jadi dari yang umum, tadi saya contohkan, pertama, tanyanya tentang bagaimana pemahaman definisi akuntansi. Habis definisi akuntansinya, kemudian apa? Oh, kita mau bahasnya kan PSAK 73. PSAK 73 itu kan ada di dalam laporan keuangan. Maka yang kedua, kita tanya tentang pemahaman tentang laporan keuangan. Habis tentang laporan keuangan, terus kemana lagi? Dari laporan keuangan yang banyak itu, mana fokusnya? Oh, kalau PSAK 73 nanti yang akan terpengaruh apa? Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Oke, makin dalam di situ. Habis itu, tanya apa lagi? Oh, PSAK 73 ada kaitannya dengan aset, maka tanya tentang aset. Ya kan? Kemudian apa lagi? Jadi makin mengerucut, itu funneling. Ya, makin detail dari yang umum ke khusus. Lalu yang kedua, teknik bertanya itu adalah unbiased question, ya. Jadi di sini adalah waktu bertanya itu bertanya dengan bahasa yang tidak bersayap pengertiannya, ya, tidak bias. Contohnya apa? Jadi kita kalau di sini unbiased question itu kita harus bertanya dengan bahasanya yang dipahami oleh si interviewee. Misalnya, kalau interviewee-nya itu lebih umum, misalkan dia itu cuma pelaku UMKM, maka mungkin dia itu nggak tahu. Kamu nggak bisa nanyanya, Ibu Bapak pakai PSAK nomor berapa waktu buatnya? Nggak tahu mungkin. Ya, tapi atau ditanya laporan keuangannya bikin cash flow nggak tahu mungkin, ya. Tapi ubah itu gaya itu dengan bertanya dengan bahasa yang lebih sederhana, bahasa yang lebih mudah dipahami oleh si interviewee-nya. Kita ganti, apa sih cash flow itu, dibahasakan lagi sehingga dia paham apa yang kita maksud, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah klarifikasi isu. Ya, di sini kita nyatakan kembali informasi yang sudah disampaikan oleh si interviewee, itu kita konfirmasi lagi. Bapak Ibu, tadi betul ya yang dimaksud dengan laporan keuangan di sini menurut Bapak adalah laporan laba rugi ya? Gitu. Jadi itu mengkonfirmasi. Oh iya betul, laporan laba rugi itu Bu yang laporannya di atasnya isinya pendapatan kemudian beban-beban. Oh iya benar, itu laporan laba rugi. Nah, itu klarifikasi. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kita membantu interviewee itu untuk think through issue. Jadi jika misalkan respondennya bilang jawabnya, kalau ditanya, Bapak Ibu di perusahaan apa namanya membuat laporan keuangannya bagaimana setiap berapa lama? Terus dia nggak paham atau misalkannya buat laporan keuangan nggak tahu ya. Nah, itu jangan langsung, oh dia di sini orangnya nggak tahu apakah buat laporan keuangan apa nggak langsung terima seperti itu. Tapi kita harus coba lagi bertanya lagi dengan kalimat yang lebih simpel. Ya, mungkin dia nggak paham kalau pertanyaannya itu, diganti lagi bahasanya. Itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah taking notes. Nah, tadi kan di awal saya bilang, kita di awal waktu introduction kita kan merekam, ya kan? Nah, selain merekam, tetap juga si penelitinya itu mencatat. Ya, karena dengan mencatat kita membuat poin-poin sehingga dari poin-poin itu nantinya kita bisa muncul tadi funnelingnya, ya, pertanyaan berikutnya. Bukan funnelingnya, tapi apa namanya pertanyaan berikutnya, ya.
Nah, sehingga bukan cuma direkam doang, Bu, saya udah rekam, nanti santai aja Bu, nanti di rumah tinggal dengerin lagi, nggak gitu, tetap ada taking notes, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah, nah, di sini jenis-jenis dari interview, ya. Ternyata kalau interview itu nggak cuman yang kamu bayangkan cuma kita nanya peneliti nanya ke satu orang interviewee, enggak, tapi bisa macam-macam. Yang pertama itu adalah namanya face to face interview, ya. Nah, di face to face interview ini yang disebut dengan face to face interview, kalau definisinya kalau sekarang itu bukan cuma kita memang offline, ya, tapi contohnya seperti ini. Ini adalah face to face ini saya, ya, meskipun kita secara online. Ya, jadi kita bertemu langsung dalam tanda kutip dengan orang yang diwawancarai. Tapi di sini face to face itu artinya satu orang dengan satu orang yang lain, gitu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau face to face interview itu kita dapat menyesuaikan pertanyaan tadi disesuaikan dengan kondisinya. Jadi kita bisa klarifikasi, bisa menekankan lagi, konfirmasi, gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas, jadi bisa dapat tanya langsung. Juga kita bisa melihat ekspresi wajah dari si interviewee-nya, ya, sehingga kita bisa menilai, mengobservasi nanti. Oh, interviewnya waktu ditanya, apakah Bu di perusahaan ini di laporan keuangannya ada nggak kita punya perusahaan punya nggak piutang? Punya, kan? Kemudian perlakuannya piutangnya gimana Bu? Cara menghitung nilai piutang di dalam laporan keuangannya? Apakah dicatat semuanya dari klien yang berhutang? Apakah dibuat analisis umur piutang enggak? Nah, ternyata pas sampai situ dia jawabnya dibuat. Tapi ngomong dibuat sambil geleng kepalanya. Itu berarti kita antara yang jawaban dengan ekspresinya itu beda, ya kan? Nah, itu kalau kita face to face interview itu bisa kelihatan gitu. Ya. Nah, kekurangannya apa kalau face to face interview? Kekurangannya oke, kalau yang pertama ini menurut saya udah nggak relevan lagi ya kalau dengan yang online face to face interview karena secara geografis itu udah nggak terbatas, ya. Nah, di sini biaya untuk melatih interviewernya masih ada karena kita perlu mewawancara banyak, ya kan? Kemudian mungkin, nah ini yang ketiga ini, mungkin bisa jadi interviewnya itu merasa tidak nyaman, ya kan? Kalau dia itu wawancarai, ya, dengan dilihat responnya gitu, ya, sehingga dia merasa anonymity-nya itu tidak terjaga gitu ya kalau dia face to face interview. Itu kekurangannya. Oke. Yang berikutnya adalah telepon interview. Nah, kalau di sini maksudnya adalah kita melakukan wawancara by telepon, ya. Nah, kalau di sini, oke, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita melakukan telepon interview itu kita dalam jangka waktu pendek itu kita bisa dapat lebih banyak orang yang kita bisa interview. Jadi waktu yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Ya, kenapa? Karena kita tidak perlu tadi face to face yang benar-benar offline kan itu butuh waktu kita ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C itu butuh waktu. Tapi kalau telepon interview maka dalam waktu yang sama mungkin dalam 1-2 hari aja itu sudah selesai semua wawancaranya. Sehingga biayanya itu cenderung lebih murah. Ya. Dan juga anonymity dari si interviewnya itu lebih terjaga. Gitu, ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu adalah tadi karena kita tidak hanya lewat telepon, berarti kita tidak bisa melihat ekspresi dari si interviewnya, ya kan? Sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana ekspresi non verbalnya, ya kan? Kemudian juga
kalau lewat telepon itu cenderungnya bisa jadi si interviewnya itu bisa saja menghentikan proses interview kapan aja gitu loh. Ya. Terus juga nah di sini dibilang nomor telepon yang sudah tidak update. Jadi misalkan oke, saya bisa diinterview dengan lewat telepon. Kan diisi nomor teleponnya, ternyata nomor teleponnya itu ada yang angka yang kelewat atau sudah tidak bisa nomornya sudah nggak bisa dipakai lagi gitu loh. Sehingga ini bisa hilang jadi sampelnya ya. Nggak kurang sampelnya. Oke, yang berikutnya adalah computer assisted interview. Nah, kalau computer assisted interview ini adalah kita melakukan wawancara yang dengan komputer ya. Jadi si pertanyaan-pertanyaannya itu udah muncul tuh. Kayak sekarang itu udah banyak model computer assisted ini. Jadi kamu misalkan ada tes bahasa Inggris tuh ya. Tes bahasa Inggris itu yang pas speakingnya kan bisa lewat komputer. Muncul pertanyaan, terus kamu ngomong. Nah, sama seperti itu. Ya, itu computer assisted interview. Ya, muncul pertanyaan, lalu kamu ngomong, kerekam otomatis gitu. Ya, atau bisa juga muncul pertanyaan, kamu ngetik jawabannya di situ. Ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah, nah, kalau tadi itu cenderungnya adalah satu dengan satu, ya, one by one gitu ya. Nah, kalau ini adalah group interviews. Nah, group interviews itu bisa jadi bentuknya adalah focus group discussion. Ya. Bisa jadi nanti adalah bentuknya dia pakai expert panels. Nah, kalau focus group discussion, maka bentuk interviewnya adalah kalau satu peneliti itu mengumpulkan 8 sampai 10 orang biasanya. Nah, penelitinya itu hanya bertindak sebagai moderator sini ya. Jadi dia hanya memimpin diskusi, dia tidak ikut dalam diskusi. Dia hanya melemparkan topik, konsep atau produk, kemudian nanti si orang-orang yang ikut dalam fokus group ini yang akan berdiskusi. Nah, lalu tugasnya si peneliti ngapain, Bu? Tugasnya dia adalah tadi memperkenalkan topik dan mengobservasi serta mencatat responnya dan merangkum gitu. Ya, itu di focus group discussion. Jadi nggak ikut gitu ya. Nah, kemudian video conferencing. Nah, ini sudah sekarang nih kayak begini ya. Ini video conferencing ya. Interview. Lalu yang berikutnya itu adalah expert panel. Nah, kalau expert panel itu berarti hampir mirip dengan focus group discussion, tapi di sini orang-orang yang dipilih itu adalah orang yang memang ahli di bidangnya. Ya, jadi biasanya dipilih ada orang wakil dari akademisi, dari pembuat kebijakan, dari tokoh masyarakat gitu. Nah, ini diambil kemudian silakan mereka berdiskusi tentang satu topik tertentu. Oke, itu terkait dengan interview. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang mau sharing ininya? Tugasnya silakan. Boleh Bu, itu sampai saya masih kasar gitu sih Bu. Ya boleh, Christian. Sebentar saya stop sharingnya ya. Enggak, saya enggak. Oh, kamu nggak sharing? Oke, kamu nanya aja. Oke, silakan Christian. Saya nggak tahu ini takutnya malah judul saya tuh lebih menuju ke manajemen keuangan, saya takutnya gitu sih Bu. Dan, saya pengennya tuh kayak, bentar saya lihat. Ya, pengembangan komposisi ekuitas untuk menaikkan rasio profitabilitas Bu, perusahaan manufaktur. Kayak gitu itu masuk nggak sih Bu? Apa Christian? Maaf saya. Atau kamu tulis? Oh, saya tulis aja deh. Di WA. Ini nggak bisa di drive, Bu. Ini nggak bisa di drive. Mas, masukin Mas. Ke rumahnya.
Ibu ini lagi nanya mahasiswanya. Ya, coba sebentar saya lihat. Pengembangan komposisi pendanaan untuk menaikkan rasio profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Oke. Christian, maksudnya pengembangan komposisi pendanaan ini bagaimana ya? Jadi gini Bu, saya nemu jurnal gitu kan Bu. Jadi kayak di situ kan ngomong jadi kalau komposisi utang itu dia nganalisis regresinya kan negatif. Terus kalau yang buat modal sendiri dia positif. Nah, saya pengen bikin kayak bagaimana cara biar suatu perusahaan tuh komposisi naikin komposisi si ekuitas dia sendiri dan ngurangin si utangnya. Jadi stabilitas dia. Aduh, itu ada ini lagi apa namanya? Hidung kiri lagi di renov suaranya, ampun. Jadi gimana Christian? Jadi kamu pengennya nemu jurnal. Jadi kan dia ngomongnya kalau utang itu berdampak negatif terhadap rasio profitabilitas, sedangkan kalau yang ekuitasnya sendiri, yang modalnya sendiri, itu dia pengaruh positif kan Bu. Nah, jadi saya pengen bikin kayak metode buat perusahaan manufaktur itu bisa naikin modalnya dia sendiri, terus ngurangin utangnya, jadi rasio profitabilitasnya tuh bisa naik gitu Bu. Oke. Jadi kamu lihat di komposisinya. Ya. Oke. Nah, kan kalau perusahaan manufaktur tuh banyak ya, Christian. Perusahaan manufaktur kan luas banget tuh. Dia makanan dan minuman, ada tekstil, ada garment, ada kemudian ada industri kimia misalkan, karena saya dulu penelitian kan di industri manufaktur tuh ragamnya banyak banget. Nah, menurut saya itu masing-masing industri dia punya spesifikasi sendiri ya, jadi dia ciri khususnya sendiri gitu. Misalnya kalau mungkin kalau di industri yang furnitur ya, dia mungkin punya pendanaannya lebih banyak dari misalkan dari modal sendiri misalkan. Tapi kalau di perusahaan manufaktur yang kimia, industri kimia, mungkin dia lebih banyak dari minjem gitu. Jadi menurut saya sih masih terlalu luas ya kalau perusahaan manufaktur. Itu satu. Kemudian juga coba kamu bisa diskusi juga ya dengan Sep sebagai Kaprodi, apakah ini memang boleh untuk mahasiswa akuntansi atau ini lebih ke mahasiswa MK gitu Christian ya. Kalau boleh nggak apa-apa gitu. Jadi dari awal kamu sudah ini dulu Christian, sudah dijaga dulu. Ini sesuatu yang boleh topiknya gitu maksud saya ya. Topiknya satu, kalau sudah boleh lihat lagi ini perusahaan manufaktur tuh masih terlalu luas menurut saya. Oke, kalau saya spesifikkan satu perusahaan kayak gitu, bisa nggak sih Bu? Atau emang satu industri maksudnya ya, satu industri. Kalau satu industri bisa, ya bisa dalam arti itu lebih ini ya. Tapi bisanya bukan, nanti tetap kamu harus cek ke Kaprodi apakah dibolehkan atau enggak ya. Bisa di sini adalah kamu sudah spesifik di satu industri tertentu, karena kan cenderungnya sudah seragam kan nanti waktu kamu ambil tanya. Juga di sini berarti perusahaannya perlu dilihat, karena bisa jadi dia perusahaannya adalah perusahaan yang besar Bang. Ya besar, kemudian menengah, itu sudah sama-sama masuk di BEI tapi dia besar. Perusahaan yang menengah juga masuk di BEI juga. Maka nanti ini perlu dilihat. Atau kamu bisa juga nanti lihatnya memang nanti dikelompokkan perusahaan besar sama menengah yang ada di BEI. Atau perusahaan yang ada di BEI tapi dia misalkan di satu industri A gitu ya, dilihat ini bagaimana nih kalau dia adalah multinasional dengan perusahaan nasional, beda enggak? Atau dia sama-sama di BEI juga tapi perusahaannya adalah perusahaan
milik pemerintah dengan swasta. Jadi bisa banyak tuh nanti analisisnya gitu. Tapi sekali lagi ini dulu kuncinya, boleh nggak topik ini untuk mahasiswa akuntansi gitu. Tapi kalau Ibu sendiri ngelihat itu lebih ke MK atau ke HKT, Bu? Ya balik lagi sih ya, dilihat dari ininya apa sih jurusan lebih kemana gitu ya. Kalau bisa jadi sih ngeliat ke akuntansinya juga bisa gitu ya. Makanya tadi kamu yang pertama dilakukan adalah cek dulu ke Kaprodi, Christian. Enggak, karena saya juga waktu itu dengar di audit kan perusahaan cenderung kayak memperpanjang periode utangnya karena biar utang tersebut kayak nggak diakuin di periode itu, jadi kayak diakuinnya di periode lain. Nah, maksudnya kalau misalnya ada metode pencatatan akuntansinya yang bisa untuk mengurangi, maksudnya ketika nanti di laporan keuangannya seakan-akan utangnya itu mengecil. Nah, itu maksud saya nyambungnya ke situ sih, Bu. Oh, berarti kan ini lebih ke earning management ya, earning management. Jadi kan gini, kalau di akuntansi kita melihatnya lebih gini, perusahaan punya utang, kapan pengakuannya? Ya kan kalau di akuntansi kan dia lebih kepada recognition, kan? Kemudian measurement and presentation ya kan, bagaimana pengakuannya, pengukurannya, sama penyajiannya di laporan keuangan. Nah, orang logikanya kalau punya utang itu cenderungnya orang nggak mau tulis banyak-banyak kan. Jadi kan kalau di akuntansi larinya apa? Lihat tuh di batas tanggal. Ya, di tanggal itu. Cut off itu orang adalah masukkan nanti aja diakuinya Januari. Tanggal 1 Januari. Padahal itu cuma selisih 1 hari tapi sudah beda tanggal. Itu akan pengaruh di laporan keuangan ya kan? Kayak gitu. Ya. Itu kalau akuntansi lebih ke sana gitu menurut saya harinya gitu. Tapi kamu bisa arahkan juga nantinya dilihat bagaimana, jadi lebih kepada pengakuan ya, bagaimana perlakuan pengakuan utang di perusahaan industri manufaktur ya yang terdaftar di BI. Tapi kamu lihat dari beberapa itu, Christian, menganalisisnya dari beberapa jenis industri gitu loh di untuk manufaktur. Jadi itu malah lebih bagus menurut saya. Gitu. Apa sih kontribusinya lebih bagus. Kita lihat, oh ternyata kalau misalnya di industri plastik itu perusahaan tuh cenderungnya adalah dia utangnya justru dicepetin di ininya, diakuinya. Ya, kenapa tuh? Atau kalau misalnya di industri baja misalkan, dia justru dibelakangin pengakuannya. Kenapa? Nanti kamu bisa larinya bisa macam-macam tuh. Kalau di teori akuntansi kan kamu belajar itu pengakuan bonus dan segala, jadi agency teori itu larinya kemana-mana. Itu bagusnya ke sana nanti, Christian. Gitu ya, saya ini idenya aja. Jadi kalau di akuntansi lebih ke sananya gitu, menganalisis, membahasnya itu boleh nanti. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Itu nanti datanya sekunder tuh kalau kayak gitu. Christian. Nah, iya memang saya sengaja kayak gini karena biar nyari datanya gampang, Bu. Ya sih, datanya pakainya sekunder. Ya sekunder itu kelebihannya adalah ngambil datanya gampang. Nanti pas analisisnya lebih itu. Ya lebih agak susah. Jadi kalau kamu juga harus bisa udah nemukan dulu, Christian, penelitian sebelumnya yang semodel, nanti dia cara analisisnya gimana, itu metodenya yang kamu ikutin. Coba cari, misalnya gini, di negara lain pernah ada ya yang melakukan penelitian sejenis, tapi industrinya adalah misalkan industri jasa gitu. Jadi kamu kenanya gapnya itu adalah kamu lakukan di industri manufaktur dan di Indonesia. Jadi kan ini kelihatan beda gitu. Atau pernah dilakukan di perusahaan yang terdaftarnya di LQ 45 gitu loh. Nah, kamu di semuanya yang di BEI dia pakai indeksnya beda ininya gitu. Itu bisa juga. Itu ya Christian ya. Bisa kebayang ya.
Ada lagi yang lain, silakan. Yang lain silakan kalau masih ada. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan untuk hari ini. Minggu depan udah jadwal ujian ya? Iya, Bu, sudah ujian, Bu. Ujian ya? Oke, ujiannya berarti sampai chapter 7 ya. Sampai chapter 7, materinya dari chapter 1 sampai chapter 7, kemudian multiple choice 50 soal ya. Oke, disiapkan aja. Gitu. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi saya minta maaf, banyak jadwalnya digeser-geser, ditunda-tunda, tapi insya Allah materinya terpenuhi semuanya, gitu ya. Silakan kalau yang mau diskusi lebih lanjut, lebih baik pas lagi kita di kelas seperti ini, kayak Christian barusan. Itu silakan aja, ya. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.